Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Catherine Lai. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari internet. Jagat raya internet tercipta oleh suatu ledakan yang tak terduga di tahun 1965, yaitu dengan lahirnya ARPANET, suatu proyek eksperimen dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bernama DARPA atau bisa disebut Department of Defense Advanced Research Project Agency. Misi awalnya sederhana, yaitu mencoba menggali teknologi jaringan yang dapat menghubungkan para peneliti dengan berbagai sumber daya jauh seperti sistem komputer dan pangkalan data yang besar. Selain itu, ARPANET juga dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Di awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET untuk publik dan MILNET khusus sebuah jaringan untuk militer. Akan tetapi, keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya, jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet. Tetapi, lama-kelamaan disebut sebagai internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi. Masing-masing UCLA, University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi atau PC. Berikutnya protokol standar TCP atau IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982. Disusul dengan penggunaan sistem DNS atau Domain Name Service pada 1984. Di tahun 1986, lahir National Science Foundation Network atau NSFNet yang menghubungkan para preset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium riset. NSFNet kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret tahun 1990, ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada saat NSFNet dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan dihubungkan ke NSFNet. Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang segera bergabung ke dalam jaringan ini.
Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote access, email atau messaging, maupun diskusi melalui newsgroup atau Usenet. Layanan berbasis grafis seperti World Wide Web atau WWW saat itu masih belum ada. Yang ada hanyalah layanan yang disebut Gopher yang dalam beberapa hal mirip seperti web yang kita kenal saat ini. Kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks. Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee, namun demikian www browser yang pertama baru lahir 2 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1992 dengan nama Viola. Viola diluncurkan oleh Payway dan didistribusikan bersama Search www. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini. Terobosan berarti lainnya terjadi pada tahun 1993 ketika Internet didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Bersama dengan itu, Gedung Putih atau White House mulai online di internet dan pemerintah Amerika Serikat meloloskan National Information Infrastructure Act. Penggunaan internet secara komersial dimulai pada tahun 1994, dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan internet banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian, CompuServe, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum. Sementara itu, kita di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah internet. Terima kasih.